Keputusan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama untuk membatalkan keberangkatan haji kembali di tahun ini, tahun 2021, pemirsa, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya bagi para calon jamaah haji. Apa yang melatar belakangi keputusan pemerintah atas hal ini? Bagaimana pula pengelolaan dana haji dari para calon jamaah haji yang sudah masuk, serta bagaimana respon dari para calon jamaah haji yang batal berangkat haji di tahun ini? Kita akan temukan faktanya kali ini bersama saya, Kenana. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ternyata sejalan dengan keputusan pemerintah Arab Saudi, di mana ibadah haji tahun ini dilakukan secara terbatas hanya untuk warga domestik Arab Saudi. Kapasitasnya pun dibatasi 60.000 jemaah dengan batasan usia 18 hingga 65 tahun. Keputusan pemerintah ini tentu saja disambut beragam oleh para calon jemaah haji yang sudah dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci sejak tahun 2020 yang lalu. Ya pemirsa, tim Fakta TV One kali ini sudah berada di kawasan Tambun Utara, Bekasi, di salah satu pondok nasi goreng. Ini tertulis dapur mantul milik dari Ibu Sairo. Ibu Sairo sendiri adalah salah satu calon jemaah haji yang gagal berangkat haji kembali tahun ini setelah pemerintah mengumumkan tidak adanya keberangkatan haji di tahun ini. Kita akan melihat dan mengetahui bagaimana cerita dari perencanaan perjalanan haji Ibu Sairo dan juga kesehariannya. Assalamualaikum, Bu Sairo. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik. Baik ya, Bu. Sehat ya? Ya, amin. Nah, pemirsa, kita sudah bersama dengan Ibu Sairo yang memiliki dapur mantul ya, Bu ya. Ya. Bu Sairo, tahun ini gagal lagi berangkat haji. Iya. Gimana, Bu, waktu itu dapat pengumumannya? Ya, bilangnya kan ini, apa sih namanya, gagal, tahun ini nggak bisa berangkat lagi. Karena kan dari negara Arab Saudi tidak menerima jemaah haji dari Indonesia gitu. Yang dengar-dengar di situ. Mungkin karena Covid, apa karena nggak tahu deh. Dikabarinnya lewat apa? Kalau saya kan ikutnya yayasan, jadi yayasan itu lewat dari kayak YouTube gitu, dikirim-kirimin gitu. Oke, jadi dikasih tahu dari yayasan. Kalau yayasan. tahun ini nggak bisa lagi berangkat haji. Iya. Dari Menteri Agama juga udah mengumumkan kalau pemberangkatan haji Indonesia itu dibatalkan. Gitu. Oke. Nah, Bu Sairo, memang dulu sudah merencanakan berangkat haji tahun berapa sih? Tahun 2012. 2012. Oh, itu mulai daftar untuk haji. Mulai daftar bulan 5. Bulan 5 tahun 2012 untuk dijadwalkan berangkat di tahun Belum ketahuan sih itu. Cuman kemarin pas tahun 20 udah dapet panggilan dari kecamatan, segala macam udah dapet, udah segala macam check up, segala macam ya persyaratan haji gimana gitu, udah dilaksanakan semua, manasik segala macam udah dilaksanakan. udah semuanya semua. tahun 2020. Terus karena gagal mundur lagi ke tahun 2001 ini. Berhubung tahun 2001 ini gagal berangkat lagi. Ya udah mau gimana lagi. Dari tahun 2012 itu daftar haji berapa, Bu, kalau boleh tahu yang sudah dibayarkan ke 25.500 satu orang? satu orang. Berarti dua sekitar 51 juta. Betul. Totalnya? Totalnya itu beli porsinya. Beli kursinya untuk kuotanya. Iya. Itu sudah semuanya atau Belum? Berarti Kan masih ada berapa kemarin juta lagi? pas mau keberangkatan tahun 2020 pelunasan lagi. Oke, berapa yang dilunasi? Kalau nggak salah berdua nambah berapa? 20 ya kalau nggak salah. Tambah 20 juta Iya, untuk dua orang. 2 orang. Berarti totalnya sekitar 71 juta yang dikeluarkan Iya. Bu Sairo. Dan itu semua sudah dibayarkan lunas Dah. di tahun 2020. Nabungnya Pihak yayasan. setiap hari berapa Bu Sairo sampai bisa beli kuota kursi buat haji? Nggak sedikit loh ya, Bu. Nggak tentu, nama orang dagang kan nggak tentu. Jadi nggak kayak orang kerja sebulan segini gitu. Jadi ada duit sekian, taruh, ada duit sekian, taruh gitu aja. Jadi nggak tahu tuh nominalnya tuh berapa, kan saya nggak tahu, lupa. Oke, tapi punya semangat untuk naik haji yang bikin terus mau untuk nabung.
Emang kalau jualan nasi goreng satu porsinya berapa, Bu? 15.000. 15.000. Terus buat kebutuhan yang lain gimana? Masih dengan tadi kondisinya belum tentu rame juga setiap hari, masih ada kebutuhan lain, masih nabung juga buat haji. Ya kan suami kan usaha, saya usaha gitu. Jadi saya yang buat makan, suami yang buat nabung gitu. Usahanya sama, jualan nasi goreng juga. Berarti nabungnya udah dari tahun berapa tuh, Bu? Berapa lama buat haji berarti? Banyak dari tahun 2004. Berarti ke sini udah berapa coba? 2004 ke sampai 2021 sekarang. Iya. 17 tahun nabung Ini, terus. sekarang kan ibaratnya buat kita ongkos di sana, buat kita biaya jajan apa-apa kan di sana harus kita megang uang kan. Terus gimana Bu nutup kebutuhannya? Kan uangnya udah semuanya dibuat nabung buat haji, sekarang memenuhi kebutuhan yang lain juga tetap harus berjalan, padahal hajinya juga belum jadi berangkat. Dari kebutuhan yang lain harus diutamakan itu biaya yang buat haji. Harus diutamakan biaya buat haji. Saya utamakan. Nah, udah kapan tahunnya dipanggil kan udah ada biaya gitu. Kan nggak mungkin kita berangkat haji kita ngutang, kan nggak mungkin. Kan harus dengan jerih payah sendiri. Entah itu 1.000, 2.000 saya kumpulin. 1.000, 2.000 pun dikumpulin Ibaratin buat dia nabung. biar ibaratnya kecapek, kecukupan. Waktu membayar haji lewat bank, cash atau gimana? Cash langsung Bu. Dari uang yang ditabungin itu. Waktu daftar 20, sekitar 50 juta Iya, berarti cash. sama Bapak ya. Saya kan ngumpulin di rumah, pakai kaleng itu tuh apa sih biskuit. Oke, Saya ditabung di kaleng masukin biskuit. ya sebelum sehari udah punya dapat 10.000, masukin 10.000, 20 saya masukin 20. Pokoknya lebih dari jajan kita dah gitu. Apa namanya urusan kita tuh kita masukin lebihnya. Jadi semua keinginan-keinginan ditahan ya Bu ya? Cuman buat nabung, pengen buat- apa ya harus saya tahan, harus yang itu saya utamakan. Oke. Tapi udah dapat perlengkapan haji Bu? Udah semua Lengkap? komplit. Dapat apa aja? Di baju ihram, seragam, udah dapet. Terus apa sih itu bangsa buku-buku yang buat pedoman tadi sana itu udah dapet. Semuanya udah dapat. Bapak juga udah dapat. Semua tinggal kopernya aja yang belum. Mungkin ada di yayasan. Apa di bank dia masih belum diambil. Tahu nggak jadi berangkat haji, Ibu Bapak gimana? Ya gimana lagi? Ya dibilang sedih ya sedih. Kalau dibuat ini yang udah terima aja. Sedih pasti sedih ya Bu ya. Karena udah nunggu dari tahun 2012. Tapi sempat apa yang diomongin sama Bapak nggak jadi berangkat haji lagi tahun ini? Ya paling sabar. Udah. Mungkin Allah belum bisa apa namanya? Allah belum memanggil kita untuk datang ke sana untuk beribadah. Tetap sabar, tetap mau nunggu untuk haji lagi. Tetap nunggu. Kapanpun diberangkatkan pasti saya tunggu. Karena saya udah kepengen banget ibaratnya buat memenuhi syarat Islam yang kelima gitu. Itu aja rukun yang Islam kelima pengen saya jalanin. Itu yang membuat Bu Sairo sama Bapak tetap sabar, tetap mau Sabar. nunggu. Karena cuma ingin menyempurnakan ibadah. Iya. Terus ya ibaratnya saya kan udah kepengen mendekatkan sama Allah gitu. Udah umur udah kan kita nggak tahu. Kita tua muda kan kita nggak tahu akan diambil kan ya. Tapi kan kalau emang kita udah berangkat kan kita tenang gitu. Kalau kayak gini kan kita umur nggak tahu, belum tentu kita bisa menjalani kan. Kita sedikit di situ aja. Udah ikhlas. Saya kalau ini dari sedih enggak bener. Ini mah mending saya nggak nangis mulu dulu waktu tahun 2020 saya nangis mulu Mbak. Karena ingat perjuangannya ya Bu, menunggunya. Iya. Persiapan segala macem yang buat kan kalau ibaratnya naik haji kita harus punya yang buat bawaan orang-orang yang kita datang apa-apa udah saya beli semua kan. Pokoknya udah komplit semuanya tapi apa namanya nggak berangkat nggak dijadiin berangkat. Padahal udah seneng udah apa kan. Saking semangatnya Ya, mau berangkat ya Bu ya, mau berangkat ibadah. Lah ini tahun ini saya mau berangkat aja, saya kan dagang tadi di Pasar Gembrong Jaya, Ede Jaya, Gembrong Cipinang. Saya dari bulan puasa saya serahin ke orang. Karena saya udah dari bulan puasa itu saya kepengen udah fokus Fokus untuk menjalani penyakit ibadah. haji. Ibadah biar bisa buat bekal di sana. Gitu. Tapi pas saya dengar kan katanya nanti apa sih keputusan habis lebaran. Ya udah saya tunggu habis lebaran, siapa tahu berangkat.
Akhirnya habis lebaran ini nggak berangkat lagi. Ya udah, mau gimana lagi? Udah berapa kali berarti dikasih tahu mau berangkat tapi nggak jadi berangkat, Bu Sairo? Ya 2 kali lah. Udah 2 kali dikasih tahu mau berangkat harusnya tapi nggak jadi berangkat. Padahal udah sesemangat itu mempersiapkan semuanya ya, Bu. Udah segala sesuatu deh, pokoknya udah siap banget. Ya, paling ya kita berserah diri sama Allah. Mungkin Allah belum mengizinkan untuk saya untuk berangkat ke sana. Udah, kalau itu udah ikhlas. Terima kasih Bu Saira, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Segera dikasih kesempatan untuk Amin, berangkat ya Allah, hajinya, amin. sempurna ibadahnya dengan perjuangannya selama ini. Terima kasih Bu Saira. Nah pemirsa, itu tadi cerita perjuangan dari Ibu Sairo yang mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk bisa berangkat haji namun harus gagal kembali di tahun ini. Kita akan temukan fakta berikut. Tim Fakta TV One kali ini sudah berada di perkampungan yang ada di kawasan Roa Malaka, Jakarta Barat. Di sini merupakan tempat tinggal satu lagi warga Indonesia calon jamaah haji yang harus mengurungkan niatnya kembali di tahun ini untuk berangkat haji, Ibu Mukrimah berusia 72 tahun. Bagaimana ceritanya ia kemudian berjuang mengumpulkan dana untuk naik haji namun harus mengurungkan niat di tahun ini kembali karena pemerintah sudah mengambil keputusan untuk meniadakan atau membatalkan keberangkatan haji tahun ini. Ikuti kami. Kita akan mencoba menemui Ibu Mukrimah yang kesehariannya ini berdagang, berjualan dengan adanya warung di rumahnya, pemirsa. Kita akan coba temui Ibu Mukrimah. Assalamualaikum Bu Mukrimah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi jaga warung Bu Mukrimah. Iya. Ini emang warungnya kalau buka dari jam berapa? Ya, dari pagi jam 10 apa jam 9 gitu udah Jam buka. 9 pagi udah Iya, buka. iya. Tutupnya jam berapa? Tutupnya kadang jam 9 jam 10. Jam 9, jam 10 Kadang malam? ini aja. Iya. Dari pagi sampai malam Bu Mukrimah. Kadang-kadang kalau lagi ini jam 1 jam 2 berbuka, kalau lagi Oh, ada gitu. urusan gitu ya. Kalau ada urusan Kalau baru lagi buka. ini ya pagi jam 9 apa jam 10 Oh gitu. gitu. Bu Mukrimah jualan apa aja sih? Jajanan aja, Mbak. Apa? Jajanan aja. Jajanan sama ya keperluan dapur lah sedikit-sedikit. Sering jaga warung sendiri. Saya ya sendiri lah, dibantu Oh. paling kalau pagi pada sempat bantu. Ibu, kemarin kan ceritanya mau haji ya, mau berangkat haji ya? Iya. Bu Mukrimah, kita bisa ngobrol Ibu? Bisa Iya. keluar dari warung sebentar Ya, ya Bu silakan. ya? Oke. Permisi ya Ibu. Permisi ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Permisi ya Bu ya. Ikut Silakan. masuk ya Bu. Nih, saya ikut duduk ya Bu Mukrimah, kita Ya. sambil ngobrol. Iya. Oke, Ibu duduk di sini Bu. Di bangku apa enggak? Nggak apa-apa, oh, udah di sini aja Ibu. Ibu kalau mau duduk di atas juga nggak apa-apa. Di sini aja. Di bangku aja. Oke, Ibu duduk di bangku situ, saya di sini aja. Nah, oke. Mbak, di sini deh. Ibu Mukrimah, ini ada barang-barang berangkat peralatan haji. Mau berangkat haji rencananya tahun ini? Seharusnya tahun 80 saya tahun 20 udah Tahun berangkat kan 2020 ditunda. harusnya berangkat. Iya, ditunda Oke. jadi sekarang tunda lagi jadi kan dua kali tunda. Udah 2 kali tunda gagal Seharusnya berangkat tahun haji. 20 saya udah berangkat. Harusnya tahun 2020. Ya makanya ini belanjanya sebelum kemarin sebelum tahun lagi tahun 20. Oh, ini belinya ini dikasihnya tahun 2020. Dulu kan saya Dari tempat daftarnya ya, Bu? ini belum, ini dulu kan saya pergi umroh. Oh, Ada udah sempet hadiah pergi dari anak umroh gitu. Oh, gitu. Tahun 2011 terus saya pulang terus daftar haji. Gitu. Daftar hajinya tahun 2011. Iya, umroh tahun 2011, pulang dari umroh saya terus daftar haji. Karena pengen menyempurnakan lagi ibadahnya ya, Bu Iya. ya. Begitu saya habis umroh kayak aku pengen ke sana lagi Pengen gitu. ke sana lagi. Saya emang alhamdulillah udah punya celengan udah niat dari dulu ya. Udah. Saya punya warung begini saya sisihkan sehari 10.000. Kan sebulan 300.000, 3 tahun kan bisa buat daftar haji ya. Daftar haji kan 25, awal kan 25,5. 25 juta 500.000. Iya. Tiap hari nabungnya 10.000. 10.000. Tiap Sisihin hari banget 10.000. pasti Iya, 10.000. harus 10.000. Paling sedikit gitu. Karena pengen banget kembali lagi, Iya. pengen lagi ke Jadi tanah saya suci. begitu pulang dari
umroh terus saya daftar. Oh. Umroh hadiah dari anak saya. Umroh hadiah dari anak, haji Iya. pengen berangkat sendiri makanya nabung. Iya, kalau ini khusus saya prihatin sendiri, nyelengin sendiri kalau yang haji ini. Ibu usia berapa kalau boleh tahu Bu Mukrimah? Tahun 949, jadi umur sudah 72 tahun. Nah, emang nabungnya dari kapan Bu Mukrimah? Suami saya kan tahun 2007 meninggal, saya sudah meninggal jadi saya mulai nabung. Berarti sekitar tahun 2008. 2008 mulai Sekitar, nabung iya. setiap hari 10.000. Iya. Itu diusahain banget 10.000 Rasain untuk banget, nabung. namanya warung kecil gini ya Mbak ya, sisihin setiap hari 10.000, kan sebulan 300. Walaupun sepi warungnya tetap diusahain 10.000. Kadang-kadang gimana lihat caranya? aja nanti ini belum bisa pendapatnya kecil tadi double gitu. Oh, didobel Besok jadi 15. Oh, besok sekarang 15 karena hari ini belum bisa gitu. 10.000 karena kondisi warungnya juga sepi kayak gitu. Kan pemerintah kan udah kasih tahu batal lagi berangkat haji tahun ini. Bu Iya. Mukrimah udah tahu kan? Iya udah. Terus gimana Bu nggak jadi Ya berangkat haji? gimana lagi ya. Sebenarnya sih saya kalau bisa ya, kalau belum dibatalin sih saya kepengennya tahun ini ya berangkat, tapi gimana udah dibatalin, memang bukan kemauan kita ya para jamaah, kemauan saya sih ya kepengen jangan ditunda lagi ya, kepengennya kemarin udah ditunda tahun 20 ini ditunda lagi. Terus gimana Bu pengennya? Ya cuma harapan saya ya satu-satunya ya harus ikhlas ya. Lapang dada kalau udah begini, mudah-mudahan saya sehat untuk kedepannya saya bisa berangkat. Kenapa sih Bu pengen banget berangkat tahun ini? Ya, saya takut saya umurnya kan udah banyak. Ya umur sih Allah yang ngasih ya. Bisa ada orang seumurnya sampai ratusan ya gitu. Cuman kan orang makin tambah usia kan kondisinya makin lemah ya, walaupun saya udah dijaga-jaga, makanannya dihati-hati, terus kita olahraga kecil-kecilan lah gitu, namanya udah tua ya. Tapi tetap aja kondisi badan tetap menurun. Gitu Mbak. Takut nggak sampai usia ya Bu? Iya, Kalau nggak berangkat tahun ini. kepengennya sih ya. Gitu, pengen buru-buru sebenarnya. Tapi kalau udah begini udah ditunda jadi pemerintah yang apa lagi. Tahun kemarin juga sama kan Bu? Iya, Nggak jadi tahun kemarin berangkat. saya seharusnya tahun 20 udah berangkat, sebenarnya ditunda tahun 21 ditunda lagi, jadi 2 tahun kan saya ditunda. Doanya Bu Mukrimah setiap malam, setiap hari buat haji ini gimana? Ya, yang penting minta sama Allah ya, saya dikasih umur panjang, saya diizinkan untuk datang ke rumah Allah dalam rangka ibadah haji gitu. Pokoknya saya minta izin, diizinin sama Allah saya untuk jadi tamu Allah berangkat haji gitu. Itu doanya begitu aja, saya minta sama Allah, saya diizinin gitu loh. Diizinin untuk ke sana untuk berangkat haji. Itu juga semua kan karena izin Allah juga. Terima kasih Bu Mukrimah, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan. Amin, Sampai ya. nanti bisa berangkat haji, Amin, ya. nggak ditunda Ya, lagi ya ya, Bu doanya ya. nggak ditambah lagi. Iya. Tahunnya udah 2 tahun ya Bu ya. Jangan ditambah lagi ya, sampai 3 tahun ini kan udah 2 tahun termasuknya nanti kita ditundanya. Ya, Baik. Sehat terus ya Bu Mukrimah ya. Amin. Terima kasih udah mau berbagi ceritanya Bu. sama-sama. Ya pemirsa, itu tadi kisah dari Ibu Mukrimah yang harus mengurungkan niatnya lagi di tahun ini untuk berangkat haji. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kondisi pandemi COVID-19 secara global yang belum mereda dan membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 membawa dampak serius pada keberlangsungan usaha Biro Travel Haji dan Umroh. Tak sedikit dari biro jasa layanan haji dan umroh ini yang gulung tikar atau terpaksa beralih profesi demi bertahan hidup setelah lebih dari setahun tidak beroperasi. Ya, pembatalan keberangkatan haji tahun ini tentunya berdampak tidak hanya bagi para calon jemaah haji, tapi juga pada travel penyelenggara haji dan umroh. Bagaimana dampak yang mereka rasakan? Kita akan temukan faktanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bapak Ali warahmatullahi Fikri. wabarakatuh. Ya, saya
Ya, Saya, Bapak, Mbak. boleh kita ngobrol apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh Pak Ali Fikri di sini? Baik. Ya. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Walaupun informasinya tahun ini pemerintah sudah menyatakan membatalkan keberangkatan ibadah haji untuk tahun ini, Pak Ali Fikri. Sebagai penyelenggara, bagaimana, Pak? Iya, Mbak. Memang sebagai penyelenggara tentu saja kita sangat sedih sekali ya. Karena ini adalah salah satu dari kerinduan kita ya sebenarnya, bukan hanya sekedar menyelenggarakan, tetapi ketika gagal ya berangkat berarti kita juga gagal mendampingi jamaah haji untuk bisa berangkat ke sana. Dan ini banyak sekali ya sangkutannya hal-hal yang berkaitan dengan kegagalan ini. Iya, Seperti itu, dan Mbak. pembatalan ini kan tidak hanya di tahun ini ya Pak Ali ya? Betul, ini Sudah tahun dari kedua. tahun 2020. Betul sekali, Mbak. Ini Ya. tahun kedua. Nah, Betul. kalau untuk datanya sendiri Pak, untuk calon jamaah haji yang Ya. sudah terdaftar untuk berangkat haji paling tidak di tahun 2020 melalui Yayasan Pak Ali Fikri seperti apa? Ya, alhamdulillah kami di Depok ini telah memiliki jamaah 380 orang. Untuk di tahun Untuk kemarin ya Pak, tahun 2020 yang mengalami penundaan. Oke. Dan sekarang di tahun 2021 kembali ya mengalami pembatalan atau penundaan untuk yang kedua kalinya. Kita bisa merasakan kesedihan mereka ya. Bagaimana juga kami sebagai penyelenggara juga merasakan kesedihan tersebut. Lalu paling tidak 2 tahun, artinya yayasan ini tidak bisa melakukan operasionalnya dengan optimal ya Pak ya. Betul sekali. Bagaimana kemudian yayasan menghadapi ini Pak Ali Fikri? Ya, yang pertama tentu saja karena kami ini adalah sebuah yayasan dan memiliki beberapa unit usaha ya, diantaranya kami juga memiliki pendidikan yang selama ini pendidikan kami juga memberikan subsidi kepada mereka, maka untuk tahun ini terpaksa ya hal tersebut bisa kami hentikan terlebih dahulu. Yang kedua, kami tentu saja melakukan upaya ya, apapun yang bisa kami lakukan dan upaya-upaya tersebut alhamdulillah bisa membuat kantor ini tetap berjalan dan teman-teman masih tetap bekerja seperti biasa. Ada juga Pak informasi teman-teman yang kemudian harus gulung tikar menutup usaha mereka dengan ketidakpastian 2 tahun ini? Ya, bukan ada tapi banyak ya Mbak ya. Banyak. Karena memang usaha jasa haji dan umroh ini kan memerlukan biaya yang besar. Banyak teman-teman yang kantornya pun masih ngontrak. Terus juga beberapa pembiayaan kadang mereka ambil untuk tiket dan juga untuk beberapa keperluan yang lainnya, baik hotel, catering, sehingga mereka mengambil pembiayaan dari perbankan. Nah, ketika 2 tahun ini tidak ada pemberangkatan, baik umroh maupun haji, bisa dibayangkan dari mana mereka akan mengangsur dana-dana tersebut, baik angsuran misalnya ruko tempat kantor di mana dia bekerja, yang berikutnya adalah tentang tiket pesawatnya, apalagi sekarang kita dengar beberapa tiket pesawat kan banyak yang juga tidak bisa di-refund, hanya bisa alihkan tujuannya, tapi refund tidak bisa ya. Itu kan sangat menyulitkan di tengah suasana seperti ini. Kita butuh dana segar gitu ya, tapi dana tidak bisa di-refund seperti itu. Ya wajar kalau ada teman-teman yang saat ini di grup-grup kami itu ada yang ingin menjual travelnya. Sedih kita sebenarnya, kan mengurus travel itu kan bukan hal yang mudah. Untuk bisa mendapatkan izin itu kan bertahun-tahun. Setelah kita mendapatkan misalnya izin pariwisata 2 tahun, selanjutnya kita mengurus lagi dengan berbagai macam ya dinamikanya ya, maka akhirnya mereka mendapatkan izin setelah mungkin 3 atau 4 tahun. Nah, tapi ternyata pas baru dapat izin terkena kondisi Jadi 1,5 pandemi seperti tahun ini. pandemi COVID-19 ini Betul memang sekali. benar-benar sekuat itu memberikan Benar. efek dari begitu banyak perjalanan para penyelenggara travel haji dan Ya, betul umroh. sekali, Mbak. Kalau dikalkulasi Pak Ali Fikri, pasti kerugian juga cukup banyak yang dirasakan dengan adanya hal ini. Kalau kita bicara kerugian, kadang menambah sedih nih Mbak ya, karena kita menghitungnya kadang per bulan ya, operasional kita. Karena teman-teman kita yang di sini adalah semuanya karyawan tetap, kami tidak memiliki karyawan kontrak. Ada berapa banyak Pak Ali Kita Fikri? punya karyawan 12. Ya, dan 12 orang ini semuanya boleh dikatakan karyawan tetap dan memiliki beberapa fasilitas kesejahteraan yang sudah kami siapkan. Dan itu Seperti yang membuat menjadi alasan juga akhirnya memilih untuk mencoba bertahan di tengah hentaman pukulan ini Pak akibat Betul. pandemi COVID-19. Saya berpikir seperti ini sih Mbak, simpel aja. Bertahun-tahun kami dengan mereka dan mendatangkan berbagai macam keuntungan setiap tahunnya. Kami dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sekarang ini berjalan sudah 1,5 tahun ya. Masa sih kita menyerah? Ya, sekarang artinya kami berusaha dengan mengajak teman-teman, ayo kita berpikir bersama-sama gitu ya. Bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan ini meskipun tidak ada keberangkatan haji dan umrah.
Alhamdulillah teman-teman semuanya semangat ya, siap ya, sampai akhirnya kami juga saat ini membuka sebuah layanan ekspedisi ya, kita buka di sini ada kantor Rex ya, dan juga kami saat ini berusaha untuk menjual binatang kurban ya. Ya karena ini sudah mendekati Idul Adha, kita manfaatkan ya dengan alumni jamaah kami yang juga cukup banyak, maka kami berharap ini bisa menjadi salah satu sumber yang bisa menghidupkan kantor ini dan teman-teman tetap bisa bekerja. Ya, ini kita sudah berada di peternakan tempat dari Pak Ali Fikri juga ya Pak ya. Ini salah satu usaha bentuk upaya bertahan di tengah pandemi karena travel haji dan umrohnya sedang tidak bisa beroperasi maksimal. Ya betul Pak sekali Ali Mbak. Fikri. Jadi ini adalah salah satu tempat kandang di mana sapi-sapi yang kami ikut perjualbelikan nanti pada saat musim Idul Kurban ya. Karena kita banting setir seperti tadi sudah kami sampaikan. Ya bagaimana caranya supaya kantor ini tetap berjalan, maka akhirnya kami ikut dalam pengadaan hewan kurban ya, untuk tahun ini. Jadi ini adalah memang bagian dari upaya kami agar kami dapat tetap bertahan ya di saat pandemi seperti sekarang. Jadi teman-teman yang tergabung juga termasuk teman-teman yang memiliki travel haji umroh juga, Pak Ali Fikri? Ada yang punya travel haji dan umroh, ada juga yang dari lembaga-lembaga sosial ya. Dan momentumnya juga dekat dengan momen Idul Adha ya Pak ya. Ya, betul, Ini betul. jadi permintaan juga Ya, banyak. Banyak sekali. Bisa cukup membantu dari travel haji umrohnya. Betul ya. Kalau biasanya tahun-tahun yang lalu kami tidak terjun ya langsung ya, paling kita pengadaan hanya untuk diri kita saja gitu ya, tapi untuk tahun ini kita berusaha untuk memasarkannya kepada alumni ataupun kepada orang tua murid kami yang ada di sekolah kami. Kami tetap berprinsip adalah kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Ya maka dari itu ini adalah salah satu bagian jalan yang sedang kami cari ya. Nah, kalau misalnya ini jalan buntu, nah kemana nih? Ada jalan tikus ke sana, ke kanan, ke kiri ya, banting setir kanan, banting setir kiri, yang penting semuanya bisa berjalan. Baik, terima kasih Pak Ali Ya. Fikri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengambil keputusan untuk membatalkan kembali keberangkatan haji tahun ini setelah tahun 2020 juga terjadi hal yang sama. Apa kemudian yang menjadi alasannya? Kita akan mencari tahu lewat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ikuti kami. Kita akan berbincang langsung dengan PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Khoirizi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Boleh dilepas maskernya. Pak Mbak Khoirizi, Ken sehat? Sehat Pak, harus penuh semangat. Masya Tapi Pak Allah. Khoirizi, ini mungkin juga membantu menjawab apa yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Alasan latar belakang kenapa akhirnya pemerintah mengambil keputusan membatalkan keberangkatan haji tahun ini? Tahun kemarin sudah Pak? Makasih Mbak Ken ya, tentu keputusan ini pasti tidak mengenakan, ya, pasti tidak menyenangkan, pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Setiap kebijakan yang kita ambil pasti ada dampak. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi dalam era demokrasi hari ini, tentu kita menghormati itu semua. Apa alasannya? Alasannya sederhana. Dalam Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan haji. Tujuan ibadah penyelenggaraan haji ada 3. Ada pembinaan, ada pelayanan, ada perlindungan. 2 hal ini kita bisa tangani, insya Allah selesai. Tapi begitu kita bicara pelindungan, ini yang kita sulit jangkau. Kenapa? Dalam suasana hari ini, tidak ada satu orang pun yang berani bertanggung jawab terhadap dampak corona hari ini. Artinya alasan terkuatnya masih karena pandemi COVID-19 yang belum bisa. Keselamatan dan keamanan jemaah akibat pandemik. Sudah mentok ya berarti Pak, sudah tidak ada jalan lain nih untuk kemudian merubah keputusan yang ada. Negara itu kan harus final Mbak, nggak bisa ragu-ragu. Negara itu harus firm. Kenapa? Dia memikirkan orang banyak, bukan mikirin satu orang. Jadi itu yang sampai sekarang sudah digarisbawahi, keputusan pemerintah sudah final akan hal ini. Final. Meskipun nanti ada perubahan yang Yes. lain. Oke, dan sudah dimitigasi juga. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Tapi Pak Khoirizi, artinya 2 tahun sudah keberangkatan haji ini kan dibatalkan ya Pak, 2020, 2021, tadi juga disampaikan oleh Bapak. Nah kalau berbicara mengenai pembatalan keberangkatan haji, ada beberapa opsi kemudian yang ditawarkan Pak. Jamaah haji bisa tetap menyimpan dana hajinya atau menarik. Bagaimana prosedur ini?
bisa keluar sebagai pilihan, Pak? Jadi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak berangkat, pasti ada hal-hal yang harus kita atur. Pertama, bagi jemaah yang akan menarik uangnya, gitu. Tapi kita pesan, uangnya uang setoran lunasnya, jangan setoran awal. Yang 25 juta itu jangan diambil. Kalau dia mengambil yang 25 juta itu, maka pemerintah, sistem akan mengatakan dia mengundurkan diri. Dengan demikian kuotanya hilang, antrinya keluar. Tetapi kalau dia mau mengambil yang setoran lunasnya, berapa ya? 10 juta. Caranya bagaimana? Datang ke Kemendak kabupaten kota yang terdekat, bawa surat permohonan, lampirkan buku tabungannya, lampirkan buku KTP-nya, kemudian lampirkan setoran awal, setoran lunasnya, dan kasih nomor telepon. Apakah HP, apakah nomor kontak biasa. Untuk apa? Untuk ketika kita transfer, kita akan kontak. Mbak Niken, uangnya sudah terima? Kalau belum, kami akan khusus. Sampai segitunya, Mbak. Itu yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Kalau dia mengambil setoran awalnya, maka dia akan keluar dari antrian. Itu sudah diatur dalam sistem? Sudah. Oke. Pak Koirizi, tapi untuk kasus-kasus tertentu, tadi memang dibilang kalau sistem siapa yang mendaftar duluan, meskipun ini mundur, dia akan berangkat juga duluan. Tapi bagaimana untuk mereka-mereka calon jamaah haji yang sudah usia lanjut, Pak? Ada kekhawatiran di kalangan mereka tidak sampai umur kemudian. Baik, sekali lagi saya katakan Mbak Nika, haji ini dilaksanakan di luar negeri, haji ini dilaksanakan di Arab Saudi. Seluruh regulasi Arab Saudi tentu harus kita taati, harus kita patuhi. Selama regulasi itu tidak ada, itu mustahil, pasti akan kita berangkatkan. Prinsip begitu, Mbak. Pak Koirizi, kekhawatiran ini muncul karena ada isu-isu lagi tentunya. Pemerintah Indonesia, Kementerian Agama mengutamakan mereka kemudian yang berusia di bawah 60 tahun. Benar hal ini? Tidak, Mbak. Tidak ada. Indonesia tidak mengatur itu. Yang mengatur itu Arab Saudi. Tidak saja regulasi yang undang-undang kita yang harus kita taati, tetapi regulasi Arab Saudi juga kita harus taati. Haji ini adalah maklumat. Haji ini panggilan. Ketika Allah belum mau memanggil kita, bagaimana kita mungkin bisa melaksanakannya? Dan wujud keseriusan pemerintah, keputusan tadi sudah final. Insya Allah. Demi keselamatan dan kesehatan Insya Allah. umat. Terima kasih Pak Koirizi. Nah, pemirsa, itu tadi penjelasan dari Kementerian Agama, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kita akan temukan fakta berikutnya. Isu pengelolaan dana haji kembali mencuat setelah pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil keputusan membatalkan keberangkatan haji tahun ini. Bagaimana pengelolaan dana haji sebenarnya dilakukan? Kita akan tanyakan kepada Kiai Marsudi Syuhud, anggota pengawas BPKH. Ikuti kami. Assalamualaikum Pak Kiai. Maaf nih ganggu waktunya sebentar. Apa kabar Pak Kiai Marsudi Syuhud? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sambil duduk ya Pak ya? Monggo silakan. Oke, nih kita ganggu waktunya sebentar nih Pak Kiai. Ini loh, kan kita berbicara soal keputusan pemerintah nih Pak Kiai. Tahun ini membatalkan lagi keberangkatan haji. Ternyata nih efeknya banyak. Muncul isu banyak juga soal pengelolaan dana haji. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH. Nah, BPKH itu merupakan badan hukum publik berdasarkan undang-undang. Berarti ini dikelola katakan oleh pemerintah kan kayak gitu. BPKH sebagai badan pengelola keuangan itu bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri-menteri. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH ini dilakukan korporatif dan nirlaba. Apa korporatif dan nirlaba? Mencari untung, tapi nirlaba. Nirlaba artinya kita 14 orang yang mengelola dana haji itu tidak ngambil untungnya. Untungnya untuk seluruhnya jamaah haji. Nah, setiap tahunnya BPKH harus sudah menyiapkan 2 kali pemberangkatan haji. Lalu yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat, pakai isu juga mungkin yang banyak beredar. Investasinya kemudian untuk proyek infrastruktur, katanya Pak Kiai. Jadi kan itu investasi juga diatur
oleh undang-undang. Jadi investasi-investasi yang dilaksanakan itu tidak boleh keluar dari aturan undang-undang. 1, surat-surat berharga. Ya, nomor 2 bisa penempatan di satu bank. Nomor 3 bisa emas. Nomor 4 bisa investasi langsung. Nomor 5 bisa investasi lainnya. Yang langsung dan lainnya ini katakan untuk hari ini ya ada tapi sangat kecil sekali yang investasi yang langsung, karena itu kita masih nganggap resikonya tinggi. Maka uang calon jamaah haji ini kita investasikan melalui surat-surat berharga. Surat berharga, emas, investasi langsung itu kecil. Jadi di dalam BPKH ada bagian-bagian. Ada bagian kajian investasi itu sendiri. Dan ada bagian risk management. Saya ikut di bagian risk management. Saya plototi benar-benar resikonya. Seperti yang dikatakan oleh tokoh itu, wah itu mismatch nanti. Kita sudah mitigasi resikonya. Wah paling-paling ini dananya mismatch ini. Sudah masuk ke sebuah proyek terus dananya nggak ada. Itu tidak benar. Saya di risk management, maka saya ngerti dan saya plototi beneran. Terima kasih Pak Kiai Marsudi Syuhud sudah menjelaskan begitu banyak hal termasuk mengenai pengelolaan dana haji dan disampaikan juga kepada calon jamaah haji bahwa dana mereka aman, anggota pengawas BPKH. Terima kasih Pak. Terima atas kasih. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelusuran kami kali ini menemukan sejumlah fakta bahwa keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan haji di tahun ini, tahun 2021, karena mengutamakan alasan kesehatan, keamanan, dan juga keselamatan dari para calon jamaah haji. Namun hal ini tidak serta-merta mengobati kekecewaan mereka. Para calon jamaah haji hanya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Saksikan fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.